sekarang kita akan tersambung dengan reporter Detik Sulsel yaitu Paulus Pulo yang sekarang sudah berada di lokasi. Beliau sekarang lagi ada di Papua akan melaporkan langsung mengenai Pilkada Puncak Jaya yang ricuh di mana konon kabarnya di sana 40 rumah dikabarkan terbakar akibat kerusuhan yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Gila nih ngeri banget 40 rumah warga dibakar loh woi. Bukan Ya, bencana alam ya, tapi mm-mm, akibat ulah dari manusia. betul Langsung sekali. aja kita sapa. Halo Bang Paulus, selamat pagi. Halo Bang Paulus. Selamat pagi, Eko sama Indi. Ya, Iya. Di sana udah agak siang ya Bang? Jam berapa di sana sekarang? 11? Di Papua sudah jam 11 lewat 5 menit. Jam oke. 11, baiklah. Bang, Hmm. ini tadi dapat kabar bahwa katanya ada kerusuhan pas pilkada di Puncak Jaya, Mm-mm. Papua gitu ya. Mungkin boleh diceritakan nggak seperti apa kronologinya? Karena kan konon sampai ada 40 rumah warga yang dibakar, Dibakar. Bang. Silakan. Ya, peristiwa saling serang antara pendukung nomor urut 1, Yuni Wonda Muskogoya dan pasangan nomor urut 2, calon bupatinya Miren Kogoya dan calon wakilnya Mendi, melakukan aksi serang sekitar pukul 12.40 siang di depan kantor KPU Puncak Jaya. Peristiwa ini terjadi bermula dari salah satu pendukung dari kandidat tersebut mengambil kotak suara untuk dibawa kabur. Hal itu memicu amarah dari paslon lainnya, masa paslon lainnya untuk melakukan protes sekaligus aksi serang dengan menggunakan senjata tajam, parang dan berbagai jenis senjata tajam lainnya. Awalnya itu sudah berhasil dileraikan, namun 2 jam kemudian aksi itu sudah meluas hingga masyarakat mulai saling serang, baik itu semua dari 2 pendukung tersebut yang menyebabkan 40 rumah dibakar dan 94 orang mengalami luka. Sementara 14 lainnya mengalami luka berat yang rencananya akan dirujuk ke rumah sakit Jayapura. Begitu, Oke. Indri. Iya. Nah, apakah ada dampak lain yang ditimbulkan akibat aksi ini, Bang Paulus? Dan apakah ada korban jiwa yang didata? Terkait dengan dampak lain, memang masyarakat hari ini masih mengungsi di Koramil sama di polsek terdekat, imbas dari kerusuhan tersebut. Mm-mm. Selain itu juga ada sebagian masyarakat masih terjebak di tengah tengah lokasi antara lokasi dua kelompok massa pendukung itu yang tengah saling serang itu. Demikian, Bang Eko. Ya, dan Untuk juga korban jiwa sampai hari ini belum ada korban jiwa yang timbul dari situ. oke. Baik. Bang Paulus tadi Demikian. sempat diinformasikan juga bahwa surat suaranya sempat dibawa kabur begitu ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut nih Bang? Kenapa sampai surat suaranya bisa lolos dibawa kabur dan seperti apa kemudian kelanjutannya setelah mungkin kotak suara itu dibawa kabur? Karena pasti bakal banyak warga yang ngejar ya Bang ya. Ini sama kayak kotak amal ya. Kalau Benar, dibawa benar, kabur benar, juga benar. warga pasti ngejar. Ya, ini alasan paling utama bahwa di Papua sini kan ada sistem noken. Jadi kemungkinan besar salah satu pasangan calon ingin mengambil 5 kotak suara itu dari 5 kampung. Sehingga memantik amarah dari pasangan calon tertentu sehingga melakukan penyerangan. Mungkin demikian, Indri. Eko. Jadi memang sebetulnya asal muasalnya adalah berebut surat suara kayaknya ya. Iya. Iya, Kemudian iya, iya, sampai iya. membumi hanguskan rumah warga ini, wah luar biasa, lumayan keji gitu ya. Betul, betul, Oke, betul, dan betul. seperti apa ini Ya. untuk penanganan dari pihak kepolisian nih, Bang Paulus? Karena kalau kita lihat dari gambar juga sepertinya banyak sekali polisi yang memang sudah berjaga gitu ya, menjadi pagar betis gitu. Selanjutnya seperti apa nih untuk penanggulangan kasus yang satu ini? Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, dia mengatakan bahwa situasi sampai hari ini 2 kelompok masih standby di masing-masing posko. Ya.
dan belum kembali ke rumah mereka. Polisi juga sedang mengantisipasi terjadinya serangan balik antara kedua kelompok. Sehingga situasi pengamanan di lokasi itu ditingkatkan. Namun pihak polisi juga tengah melakukan negosiasi dengan kedua kelompok tersebut dengan pihak pemerintah daerah untuk bisa segera meredam agar konflik tidak meluas sehingga menimbulkan korban jiwa dan korban material yang lebih banyak. Demikian. Bang Paulus, terkait dengan aksi anarkisme yang terjadi di Papua nih, apakah ada pihak-pihak yang ditangkap oleh kepolisian atau diamankan sejauh ini? Sejauh ini belum ada yang diamankan. Polisi masih fokus untuk bagaimana meredam situasi agar tidak meluas. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah situasinya kendali, bisa saja proses hukumnya bisa diambil oleh pihak kepolisian setempat. Iya. Dan apakah mungkin ada salah satu pasangan calon mungkin dari timnya yang mencoba menggugat terkait hal ini hingga ke level mahkamah seperti itu, atau mungkin sampai ke ada laporan lebih lanjut ke pihak kepolisian, Bang Paulus? Iya, hingga sekarang Indri belum ada laporan terkait dengan adanya rencana untuk melanjutkan atau melaporkan peristiwa itu atau merasa dirugikan untuk melaporkan ke Bawaslu maupun Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Demikian Eko. Indra. Baik, terima kasih kalau gitu Bang Paulus untuk laporannya ya. Mudah-mudahan segera berdamai, kemudian juga mudah-mudahan hasilnya dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat mayoritas ya. Terima kasih Bang Paulus, laporan Selamat langsung. bertugas Bang Paulus.